wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Taib ikhwani fillah syadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hendaklah lisan kita ini senantiasa kapanpun dan dimanapun basah dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah dengan kalimat-kalimat terbaik. Alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sebagai seorang mukmin, kita hidup dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kita hidup dengan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, itu tidak membuat Allah menghentikan nikmatnya mengalir dalam kehidupan kita. Maka hendaklah seorang muslim, apapun ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi kita, maka kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula salawat serta salam semoga pula tidak memudar, senantiasa mengalir dari lisan kita kepada qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mengharap kepada Allah agar kiranya Allah berkenan memberikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan semoga kita bisa disatukan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi ikhwani fillah rasyadakumullah, sore hari ini edisi masih tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriah. Separuh jalan sudah kita mengarungi bulan suci Ramadan ini, dan separuhnya lagi ada di depan. Maka hendaklah marilah kita sama-sama fastabiqul khairat, lebih mengencangkan lagi ritme kita, ya. Apapun jenis ibadahnya, mari kita coba kita kencangkan lagi. Yang tertinggal kita susul sama kita, ya. Lebih-lebih lagi nanti di 10 hari terakhir, ya. Maka sudah kewajiban bagi kita menjaga kesehatan kita, ya, pola istirahat kita, manfaatkan waktu istirahat, ya. Tapi istirahatnya sedikit saja, jangan sedikit-sedikit istirahat, ya. Ya, kita istirahat untuk memulihkan ibadah kita, tenaga dalam ibadah kita, ya. Kenapa? Ya karena kan jangan sampai kita kalah dengan keledai, dengan kuda pacu. Ya, kuda pacu itu mendekati garis finish, dia makin kencang larinya. Kita juga begitu harusnya. Mendekati akhir Ramadan kita makin kencang, baik tilawahnya, sodakonya, atau perkara-perkara yang lainnya, ya. Pada kesempatan sore hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad, karena ini pekan keempat, ya. Terakhir bahasan kita adalah hadis man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu ta'amun yaumihi faka'annamat hizat lahud dunya. Jadi hadis ini mengajarkan tentang bagaimana hidup qanaah, ya. Hidup qanaah dalam kehidupan kita. Masya Allah, ada saingannya, ya. Tapi masih bisa terdengar ya suara, ya. Ya.
Tapi ikhwan fillah rasyadakumullah, akan kita lanjutkan kembali ke matan berikutnya, itu yang terakhir tuh matan ke-300. Sekarang masuk ke matan yang ke-301. Ya, saya baca terlebih dahulu. Hadasana Ismail ibnu Abi Uwais qala hadasani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salama al-Aslami annahu sami'a Mu'ad bin Abdullah ibnu Khubaybil al-Juhani yuhaddisu an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin wa huwa tibun nafsi. Telah meriwayatkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada saya Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salama al-Aslami, bahwasanya beliau mendengar Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani menceritakan dari bapaknya, dari pamannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim, Rasul itu pernah keluar menuju kepada para sahabat, wa alaihi asaru ghuslin, dan dalam diri Rasulullah itu terdapat tanda-tanda habis bekas mandi. Asaru ghuslin itu habis mandi. Ghuslin ini mandinya itu mandi besar, bukan mandi kecil. Kalau bujang nanya mandi kecil mandi besar bedanya apa Ustaz? Nah ini repot menceritainnya di bulan Ramadan masalahnya. Jadi beliau ini nampak pada dirinya bekas mandi besar, ya. Wa huwa tibun nafsi, dan wajahnya itu ceria banget. Nah, makanya tadi saya bilang kenapa yang bujang belum bisa merasakan, karena memang ya ada raut wajah yang berbeda kalau kita habis ketemu dengan istri kita. Betul enggak? Betul dia. Jadi yang punya masalahnya tertinggal di belakang, yang ada adalah raut seburat merona merah gembira gitu. Yang bujang mah pokoknya belum bisa membayangkan. Ya. Ya karena itu nikmat bidadari dunia. Kalau bahasa saya, yang bujang belum bisa ngotak itu kalau masalah seperti itu. Ya hanya yang berkeluarga, orang-orang yang ditakdirkan sama Allah sudah menggenapkan separuh agamanya, ya. Walaupun ada juga sih sebenarnya ya yang sudah menggenapkan separuh agamanya tapi batinnya tersiksa karena nggak bisa dapat bidadari dunia, ya kan, ada juga model begitu, ya. Rasul itu mukanya berseri-seri, makanya kata sahabat, fadhananna annahu alamma bi ahli, kami mengira beliau ini habis ketemu sama keluarganya. Bertemu itu maksudnya bukan tatap muka, habis campur sama istrinya. Ya, makanya salah satu athar kita habis campur sama istri itu kita harus gembira. Kalau habis campur malah cemberut, itu pasti ada yang salah. Bisa jadi belum tuntas sudah udahan, ya kan? Kan normalnya begitu, betul kan? Para Rasul aja begitu, mukanya semburatnya ceria, sampai kata sahabat, wah habis ketemu istrinya nih kalau gembira seperti ini, ya. Kemudian fakulna, kemudian kami katakan, ya Rasulullah, naraka thayyibun nafsi. Rasul, kami lihat, oh wajah kau ceria sekali ya Rasulullah, ya. Qala ajal, kata Rasulullah. Iya benar, kata Rasulullah SAW, ya. Benar kata Rasulullah, ya. Walhamdulillah, kata Rasulullah, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya karena habis ketemu sama keluarga ngucapnya alhamdulillah. Saya jadi agak-agak gimana ya, agak-agak gatel gitu mau nanya sama antum gitu ya, karena saya waktu ngetes murid-murid saya banyak yang nggak tahu ini, yang punya istri ini jangan-jangan tahu doa mau nanjaknya aja ini. Sehabis nanjak jangan-jangan nggak tahu doanya apa ini. Hah? Malu cuman di bulan Ramadan dan masih ada banyak bujang sih. Kalau nggak saya tanya satu-satu ini. Bahaya antum. Ya, kita itu kan di Adabul Firos ada dua doa, pas mau nanjak sama setelah selesai nanjak. Mau nanjak banyak yang hafal. Selesai nanjak banyak bener yang nggak hafal nih. Nah, kalau selesai mah udah gitu aja. Ini bahaya ini. Loh, Rasul mengatakan innamal a'mal bi khawatimihi, amal itu tergantung akhirnya. Sama hubungan suami istri juga tergantung akhirnya.
Akhirnya antum lupa zikir sama Allah. Kalau jadi ada campur tangan setan di dalam. Saya lagi nggak gimmick ini kalau yang ini nih. Makanya antum harus, kalau bisa harus cari tahu itu. Kalau malu abis kajian nih deketlah sama saya berbisik. Apa sih Ustaz doanya gitu? Bahaya antum kalau nggak tahu doanya. Serius, saya nggak ngomong bohong ini. Ya. Itu murid saya ada yang sampai nyatet gitu. Tapi jangan pula dicatat ditempel di dinding kamar, nanti kebaca sama anak. Ayah, Abi ini doa apa? Habis makan katanya. Nanti dia ditanya di sekolah doa habis makan, dia jawab itu malu nanti. Ya. Nyari ya nanti ya. Ya, yang sudah punya istri ya, doa setelah selesai nanjak. Ngerti kan bahasa nanjak saya kan? Gustul ngerti? Oh enggak, jangan. Ya. Ya, itu Masya Allah ya. Iya kata Rasulullah, alhamdulillah ya. Ada kalimat alhamdulillahnya. Ya, ada kalimat alhamdulillahnya ya. Gak enak masalahnya live streaming, terlalu vulgar nantinya ya. Ya, masih koma nih hadis. Summa dzukiral ghina. Kemudian kepada Rasulullah diceritakan tentang kekayaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar sahabatnya curhat masalah kekayaan, Rasulullah SAW mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kekayaan tuh nggak jadi soal, nggak jadi masalah, asal berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Kalau mau kita kaitkan dengan pertemuan yang 2 bulan lalu, hadisnya Amr bin As, berarti kita balik lagi. Nikmal malus salih fi rajulin solih. Sebaik-baiknya harta kalau berada di tangan orang soleh. Diulangin lagi dengan kalimat yang berbeda oleh Rasulullah. Ketika para sahabat Rasulullah SAW itu dirasa oleh Rasul, merasa hati mereka mau menjauhkan diri mereka dari kekayaan, kata Rasul salah. La ba'sa bil ghina. Bahasa lainnya, malah kalian tuh harusnya jadi orang kaya. Malahnya kalian tuh harusnya mendapatkan begitu banyak nikmat-nikmat duniawi. Kenapa? Karena memang sebaik-baiknya harta itu kalau ada di tangan orang solih. Kalau di sini kalimatnya la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan asal berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kekayaan ada di tangan orang yang bertakwa, harta berada di tangan orang yang bertakwa, akan jadi barokah. Wujudnya amal solih. Wujudnya gedung seperti rumah Quran kita ini, sound system ini. Kan ada orang soleh yang punya harta. Ya, saya tanya, kalau orang punya harta tapi tidak bertakwa sama Allah, wujudnya apa? Mobil mereka, rumah pribadi mereka, tanah mereka, pakaian mereka. Nggak ada wujud seperti wujud apa? Amal soleh, wakaf, ya, sedekah dan segala macam. Hidangan kita sore nanti itu karena adanya orang-orang yang berharta dan mereka berhati mulia. Tuh bayangin ya, coba kalau yang bersedekah makanan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang biasa kalau ngopi hitam secangkirnya harga minimal 50.000 di tempat orang kafir ngopinya itu. Dan dia prinsip, jemaah saya juga harus minimal segitu, kasih. Betapa barokahnya. Tapi lihatlah mereka orang-orang kaya tapi iman mereka kurang, takwa mereka kurang. Kepada orang-orang kafir di perusahaan besar mereka, ngopi secangkir harga 50.000 nggak pernah ada nawar-nawarnya. Padahal harga kopinya sama, rasa kopinya hampir sama. Giliran ngasih orang takjil gorengan, empek-empek yang harganya murah meriah, itu nggak berlaku. Ya. Ya, antum ini harus belajar sama salah seorang yang pernah saya temui yang kalau sudah beramal tuh nggak pakai tanggung-tanggung. Ya, beberapa hari yang lalu ketemu lagi sama orangnya, kangen ketemu sama Ustaz, lama bener. Iya, maaf Pak Haji, saya bilang. Saya baru tahu informasinya, terakhir Pak Haji sakit, kena COVID segala macam. Nggak apa-apa Ustaz, yang penting doanya aja. Ya, Masya Allah. Ngobrol sebentar, pisah lagi. Beliau itu kalau sudah beramal itu Masya Allah, bener-bener ya. Beliau itu pengen orang lain tuh makan seperti beliau. Kalau sudah sedekah itu Masya Allah, orang senang itu, orang senang lagi. Orang miskin tuh nanti-nantikan benar.
Ya, kalau udah ngasih bukaan, ngasih nasi kotak itu, wah ya Allah. Ya jangankan orang miskin, saya aja nerima nasi kotaknya senengnya bukan alang-kepalang, Pak. Ya. Oh itu Masya Allah luar biasa itu. Ya. Ya itulah orang-orang yang berharta, tapi harta itu cuma ada di tangannya, nggak ada di hatinya. Diatur sama imannya mereka. Kamu jangan macam-macam ya harta. Kamu ini tunggangan saya ke akhirat. Jangan sampai nunggangin saya kamu. Kamu harus saya atur, dipegang. Harta itu makanya cuma harus ada di tangan kita, jangan sampai bersemayam di hati kita. Kita atur sama kita. Ya. Makanya Rasul seneng kalau orang soleh kaya. Kalau orang soleh nggak kaya, nggak bisa buat apa-apa. Antum datang ke orang soleh kaya, ya saya bantu doakan. Kan cuma begitu, betul? Coba antum lagi sulit, datang ke orang soleh dan dia kaya raya. Udah minta tolong sama Allah, sudah. Udah ikhtiar, udah. Ya sudah ini saya bantu, udah selesai masalah. Ya. Cuma kalau datang ke orang soleh, ke ustadz gitu ya, ustadznya juga susah gitu ya. Iya, sabar ya. Saya bantu doa katanya kan. Kan paling begitu kan? Ya. Makanya Rasul itu sebenarnya berkehendak orang-orang soleh itu kalau bisa adalah orang-orang yang berharta. Karena akan barokah. Ya. Barokah kalau orang kaya berharta. Apa kalau orang beriman itu berharta? Ya. Ya. Jadi persepsi kita harus kita ubah sama kita, ya. Kemudian wasihatul liman ittaqa khairum minal ghina. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, sehat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kekayaan. Nah, tolak ukurnya beda lagi nih. Untuk orang-orang yang bertakwa, memang nggak apa-apa kata Rasulullah punya harta itu. Tapi bagi mereka sehat lebih penting daripada harta. Coba antum melanglang buanakan pikiran antum ya. Antum punya duit banyak tapi antum nggak sehat. Ya. Saya mah ya itu ingat ceritanya siapa? Ustaz Salim ya. Walaupun umurnya di bawah saya. Ustaz Salim Kumpilah itu, yang tenar itu, yang dari Joko Karyan itu kan udah cerita dia levelnya karena nasional, udah pernah ketemu dengan orang-orang kaya, tapi nggak dianugerahkan sama Allah kesehatan. Itulah makanya orang hartanya banyak, rezekinya kecil. Nginep di hotel bintang 5, punya penyakit, punggungnya sakit kalau ketemu dengan kasur empuk. Bayangin. Jadi masuk hotel bintang 5, kelasnya hotelnya bukan standar, bukan deluxe, bukan apa namanya itu yang paling tinggi itu President Suite. Masuk, lucunya buka koper, ngeluarin tiker dari buatan muntilan. Jadi dia itu tidurnya di bawah, karena kalau dia tidur di ranjang yang empuk punggungnya sakit. Di rumah juga dia terbiasa. Padahal Masya Allah hartanya banyak. Ada juga pengusaha rumah makan terkemuka di Indonesia. Itu uangnya banyak, rezekinya kecil. Kenapa? Ya itu tadi itu. Nggak sehat orangnya. Mau makan yang asin-asinan dikit, diingetin dokter hipertensinya kumat Pak nanti. Mau makan yang asam-asam, Pak, asam lambungnya naik, GERD-nya naik. Aduh, asin nggak boleh, asam juga nggak boleh. Yang manis, inget Pak, diabetes. Ya kan? Mau yang gurih-gurih, Pak, kolesterolnya naik. Terus makanan rasa apa? Ujung-ujungnya bubur ayam. Nasi di bubur, nggak perlu jadi orang kaya. Kalau sejarah bubur itu adalah, aduh berasnya sedikit, keluarga banyak. Gimana supaya kebagian semua? Di bubur, biar banyakan dikit. Makanya tuh makan bubur semangkok, itu kenyangnya bentar itu. nya bentar itu. Betul nggak? Betul. Kelihatannya aja banyak. Ya. Sejarah bubur kan yang saya dengar begitu. Awal munculnya bubur itu jadi sarapan tuh awalnya karena seorang ibu mikir, ya Allah beras tinggal dikit, anak saya banyak, gimana supaya kebagian semua? Di bubur, karena kalau jadi nasi jadi dikit, kalau di bubur kan jadi banyak. Nasinya ngembang karena air itu kan. Nah,
Jadi seperti itu, diinovasikan jadi sarapan terkemuka, bubur ayam Alparut. Jadi antum harus paham, walaupun kekayaan itu nggak jadi masalah ada dalam diri orang-orang yang bertakwa, tapi bagi orang yang bertakwa kesehatan tuh jauh lebih baik. Ya, kesehatan tuh jauh lebih baik. Anda bayangin dia punya duit banyak, apalah rasanya ya nggak bisa makan enak. Saya kan udah cerita juga sama antum. Saya beberapa kali ditraktir sama orang yang traktir nggak bisa makan seenak saya yang ditraktir. Bapak nggak makan katanya, nggak apa-apa Ustaz, makan aja. Lah antumnya gimana ngajak saya makan tapi nggak makan? Saya nggak boleh. Dalam hati saya udah tahu nggak boleh ngajak saya makan, saya bilang. Saya kan nggak enak jadinya mau makan enak gitu kan. Jadi makannya itu sambil ngedengar penderitaan dia. Ini kenapa nggak boleh? Ini nggak boleh semua saya bilang. Makan tuh kan dinikmatin ya. Makanya ini pelajaran juga sama antum nih ya. Kalau kata dokter Agus ya katanya, dokter Agus Rahmadi yang ahli herbalis itu kalau saya tidak salah ya. Konsep hidup itu sederhana. Buat hati itu senang dengan cara apa? Menggembirakan orang lain, banyak bersedekah. Makan aja apa aja. Yang penting satu, jangan terlalu berlebihan, dan satu yang paling penting juga, jangan sering-sering check up. Stres sering check up itu. Tahu penyakit ini, jadi was-was. Ada ustadz dokter yang lucu, booming viral tahun kemarin itu ya, dia bilang, kalau saya mah nggak pernah ngajurin pasien saya pandangan makan, yang penting banyak sedekah, hati senang, jangan banyak check up, kata dia. Ada orang kolesterol nanya sama saya, Ustadz, Bapak dokter, saya boleh nggak makan kepiting? Oh boleh, bahkan kalau bisa kepiting, kalau bisa masakannya kepiting ikan asin kepiting telur asin katanya. Enak bener. Jangan satu Pak, 2 nambah sekalian. Nggak naik nggak apa-apa. Kalau naik penangkalnya ada habatus sauda, ada madu, udah minum. Banyakin sedekah. Hidup kalau nggak bisa makan apa-apa juga kan nggak enak ya Pak. Betul nggak Pak? Percuma jadi orang kaya itu. Bisa beli apa-apa tapi nggak bisa makan apa-apa. Kayak yang tadi yang saya ceritakan itu. Bayangin presiden suite, saya aja belum pernah ngelihat kamarnya kayak mana presiden suite itu. Ya, saya pernah dulu diinepin di sebuah hotel yang disebut sama anak saya rumah tinggi. Yang kalau berenang nggak boleh berenang di kolam renangnya kecuali pakai pakaian renang. Berarti kan udah berbintang nih ya kan. Yang kamarnya itu masya Allah nggak cuma 1 kamar, ada 2 kamar di dalam hotel itu. Itu sudah enak kasurnya, apalagi presiden suite. Tapi yang diceritakan sama Ustadz Salim itu, bapak itu masuk, asistennya bawain koper, dikirain isi kopernya apa? Ternyata isi kopernya itu adalah tikar pandan buatan Muntilan. Jadi dia itu ngegelar tikar, dia tidur di samping kasur mewahnya. Terus rezeki siapa kasurnya? Rezeki asistennya. Maka asistennya tuh sering juga dibilangin gajinya kecil, rezekinya besar. Gaji kecil, rezeki besar. Ada orang gaji besar, rezekinya kecil. Ya kayak mana? Ya itu tadi tuh, duitnya banyak tapi penyakitan. Ya. Kalau kita nggak kebeli makanan, pengen makanan itu, mungkin masih wajar rasanya kita. Nggak pengen dah Pak? Pengen. Kenapa nggak beli? Nggak punya duit, masih enak. Nggak pengen dah Pak? Pengen. Bisa nggak kebeli? Bisa. Saya borong juga bisa. Terus kenapa? Nggak boleh makan. Kan lebih nyakit itu makan. Ya, misalkan antum nanya, Ustadz pengen nggak makan kepiting Alaska? Wah, pengen. Tapi gimana mau belinya? Harganya jutaan. Ada orang sekali makan bisa jutaan, tapi nggak bisa makan itu. Kenapa? Kolesterol katanya. Ya kan? Maka itu nikmat. Saya pernah ketemu sama seseorang jemaah saya. Dia lagi makan, nikmatnya bukan main di depan saya. Sampai saya nggak habis aja. Ustadz kalau nggak habis jangan dipaksain. Saya biasa ngabisin makanan orang lain. Kalau beliau tuh orang miskin mungkin iya aja ya. Tapi masalahnya beliau yang traktir gitu loh. Tapi mau ngabisin punya saya juga mau gitu. Terus saking semangatnya dia makan, dia cerita sama saya, Ustaz, bagi saya ya Ustaz ya,
Nggak tahu kalau menurut Ustadz, menurut pandangan syariat salah. Bagi saya di dunia ini nikmat itu cuma ada dua, kata dia. Apa? Makan enak dan kumpul enak sama istri, Ustadz. Udah nggak ada yang ngalahin itu, Ustadz. Saya habis batin, iya juga, betul juga, saya bilang. Ya kan? Orang kaya, duit banyak, tapi nggak bisa dapat dua ini, pala pening. Makan enak, kumpul enak sama istri, betul nggak? Ada orang makan enak tapi nggak bisa kumpul enak sama istri, pening nggak kepala? Pening. Betul kan? Ya cuman antum jarang. Kalau yang diam tuh saya lebih menghargai yang ngomong. Yang diam itu biasanya tekanan batin itu. Ya kan? Ya kan? Ya pening. Oh, Rasul dalam hadisnya perempuan tuh kalau lagi di atas unta nggak bisa turun aja, kalau dipanggil suaminya ke kamar harus tahu turun. Saking besarnya itu haknya suami kepada istrinya itu. Dan itu nikmat. Ya kan? Ada juga kebalikannya. Ada orang bisa senang kumpul sama istrinya tapi nggak bisa senang makan. Kenapa? Duitnya nggak ada. Itu yang susah tapi anaknya banyak itu loh. Ya dia mikirnya praktis saja. Kalau makan enak nggak bisa dapat, ya sudah saya nikmat dunia yang satunya lagi apa? Kumpul enak sama istri. Ya kan? Sampai kok semenjak Covid banyak anak melahirkan, ya namanya dikurung di rumah. Daripada stres nyari kesenangan kan? Yang di rumah ada siapa? Adanya istri. Ya sudah, ya tamat bersenang-senang dengan istri, dapat pahala, dapat enak. Sudah Covid nggak boleh keluar, dilarang pula di dalam rumah, kan stres kita. Jadi saya itu benar dari jemaah saya ini dapat pelajaran. Ternyata setelah disesuaikan, iya ya, nikmat dunia itu takarannya cuma dua. Makanya siapa yang nggak doyan dua-duanya, normal nggak masalahnya itu. Nggak doyan makan enak, nggak doyan bergaul enak. Setahu saya nikmat dunia wakilnya dua itu. Beda ya, kalau nikmat akhirat kan beda. Ini nikmat dunia itu dua, makan enak, kumpul enak. Ya, tapi makan enak sama kumpul enak ini bisa jadi enak kalau dapat nikmat sehat. Kalau nggak dapat nikmat sehat, makan enak gimana caranya? Coba, ya kayak tadi saya ceritakan, cuman bisa nraktir orang. Yang ditraktir makan enak, dia cuma nelen ludah. Saya berkali-kali ditraktir sama orang, yang traktir cuma mesen minum. Antum tahu nggak pesannya apa? Air mineral. Hai Pak, lain kali nggak mau saya ditraktir gini mas. Saya bilang, kalau traktir itu saya bilang sama-sama makan kita. Ya saya nggak bisa Ustaz, saya pengen dapat pahalanya aja katanya. Kan nggak enak coba. Dia traktir kita makan enak, dianya diam aja minum. Kalau dia kerasa ngelihat kita makan enak, dia ambil airnya diminum. Mending kalau airnya kopi kek, ada warnanya kek, jus kek, air putih mineral. Ya salam, saya bilang. Sehat itu kunci utama bagi orang yang bertakwa. Sama, antum punya hasrat yang besar, pengen bergaul sama istri, tapi lagi nggak sehat. Bisa nggak saya tanya? Nanti diomelin antum sama istri katanya, nafsu aja yang gede katanya, tenaga nggak ada katanya. Baru kayak bismillah sudah walad dolin katanya. Ya kan? Sampai waktu pertemuan 2 bulan yang lalu, saya kan cerita tentang masalah salah satu ikhwan kita yang bisa membekam titik yang stamina itu ya. Rupanya alhamdulillah ada juga. Ustaz minta sih nomornya. Alhamdulillah saya bilang ada juga pelanggan, dia bilang kan. Saya ngomong sama beliau, "Hi, antum dapat rezeki hi. Titiknya itu hi, habisin," saya bilang. Yang mampet-mampet itu, "Siap Ustaz," katanya. Ada yang ngomongin saya, bukan pengurus, jemaah. Ya saya kasih apa saya nggak apa-apa gitu. Ya kan? Karena memang sehat itu penting loh. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi kata Rasulullah, ya, bagi orang-orang yang beriman, sehat jauh lebih utama dibandingkan dengan kekayaan. Jadi Rasul tuh ini ya, masya Allah, karena luar biasa ya. Beliau urutkan, kaya nggak masalah bagi orang yang bertakwa. Tapi ingat, bagi orang yang bertakwa, kesehatan jauh lebih utama. Jadi kalau ditanya milih sehat apa milih kaya, jawabannya sehat. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Sudah sehat, kaya, raya. Syaratnya satu, apa? Keimanan dan ketakwaan kita harus dipupuk sedini mungkin. Terakhir, ya, sudah menjelang waktu maghrib. Watibun nafsi minan nar. Ketahuilah, wajah yang ceria itu juga bagian daripada jadi bisa berwajah ceria itu bagian daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya,
karakter seorang muslim itu adalah menampakkan keceriaan walaupun kita sedang dirundung musibah. Ya, nanti antum baca penelitiannya. Jadi orang-orang yang yang secara umur dia lebih panjang, salah satu penelitiannya karena dia jiwanya lebih bergembira dibandingkan dengan orang-orang yang umurnya tidak panjang. Saya sempat nanya sama dokter benar ya dalam penelitian syaraf yang dipakai untuk tersenyum itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan syaraf yang dipakai untuk cemberut. Betul katanya. Makanya orang yang rajin senyum, rajin sodakoh itu biasanya jiwanya lebih sehat daripada yang dikit-dikit cemberut, ketemu sama orang melotot aja nyatu gitu. Ya, ini pegel Pak. Coba kayak antum ya kalau ngelihat orang dengan tatapan mata yang kurang senang gitu, pegel Pak di dalam hati itu Pak. Apa sih orang ini? Tapi kalau kita ceria, gembira, urat saraf yang dipakai juga nggak banyak gitu loh, lepas kita gitu. Ya, makanya kata Rasulullah, salah satu bagian daripada kenikmatan itu adalah kalau kita mampu berwajah ceria. Ya, masya Allah ya. Ini nggak kerasa ya karena kita juga mulai telat tadi. Ternyata 8 menit lagi kita masuk ke waktu untuk berbuka. Saya rasa untuk materi saya cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita seperti biasa melingkar, kita siap-siap untuk iftar jama'i. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.